Pembenihan ini kita pakai Rockwool. Jadi saya belinya semuanya online. Rockwool ini kemudian dipotong-potong menggunakan gergaji besi biar rata dan dipotong sesuai dengan kebutuhan. Jadi kurang lebih disesuaikan dengan net potnya nanti. Nah, terus kemudian kita punya beberapa benih. Kemarin yang saya sudah, ini lettuce, terus kemudian bayam merah. Nah, yang terakhir ini kemarin kita menyemaikan pakcoy. Nih, pakcoy, sawi sendok. Nah, ini kemudian setelah kita potong-potong, terus kemudian di tengahnya nanti kita buat lubang seperti ini. Dan kemudian biji yang di pakcoy ini saya kasih contoh. Nah, ini bijinya. Nah, satu biji saja nanti dimasukkan ke dalam lubang. Nah, terus kemudian nanti kita lihat yang sudah saya semaikan 4 hari semai. Ini 4 hari semai. Ini sudah keluar untuk daunnya, jadinya tunasnya. Nah, udah paling enggak dua daun ini sudah siap nanti untuk dimasukkan ke media net pot di sistem hidroponiknya. Nih, saya menyemaikan pakcoy 4 hari semai. Nah, ini posisinya untuk hari pertama itu ditutup digelap. Jadi di atasnya bisa dikasih plastik kresek hitam atau kardus. Nah, terus kemudian 1 hari berikutnya harus sudah kena matahari. Karena kalau terlambat itu nanti jadi kutilang. Nah, saat semaian kutilang itu nanti tidak akan menghasilkan tumbuhan yang bagus. Jadi nanti akan rentan untuk mati. Nah, kutilang sendiri itu disebabkan karena terlambat dikenalin sama sinar matahari. Ini adalah rangkaian hidroponik yang saya pakai. Nah, saya pakai memakai sistem DFT, yaitu drip film teknik. Jadi ada beberapa jenis hidroponik, yaitu DFT, NFT, dan wick. Wick itu rakit apung. Nah, yang saya pakai DFT kenapa? Karena untuk DFT ini dia akarnya kerendam dan kemudian ada sirkulasi di akarnya sendiri. Jadi tidak menggenang seperti rakit apung. Jadi gampangnya adalah DFT ini adalah perpaduan antara NFT dengan rakit apung. Kalau NFT biasanya orang pakai untuk yang di pipa pralon, itu dia cuman aliran tipis aja, dan dia si pompa sirkulasi ini harus selalu berputar. Karena jika tidak berputar, dia akan kering. Nah, kalau wick atau rakit apung, dia modelnya direndam kayak kolam dia. Nah, kelemahannya adalah saat satu kena akar busuk atau jelek kena hama lah ya, nanti yang lainnya rawan terkena. Nah, terus kemudian ini digabungkan antara si NFT ini dengan DFT, yaitu antara NFT dengan wick ini. Nah, ini dengan DFT, sehingga dengan DFT ini si pompa sirkulasi tidak harus selalu berputar, sehingga konsumsi listrik akan lebih efektif. Nah, ini yang saya pakai. Kebetulan ini saya setelah panen lagi saya beres-beresin, saya bersihin. Kemarin panen bayam ini masih ada yang belum saya panen bayamnya.
silahkan kalau mau kesini kalau masih ada nanti. Nah ini juga masih ada sisa selada, yang masih belum bisa dipanen. Nah ini terus kemudian ini yang saya sebut dengan sistem DFT. Sistem DFT itu masih menyisakan ini, menyisakan sekian air sekian ini kurang lebih nanti masih gantung seperti ini ya. Masih gantung seperti ini. Ini kondisi saat ini masih saya timer mati. Jadi saya setiap 1,5 jam mati, 1,5 jam hidup. Ini saya memakai talang air yang saya modifikasi. Nah, kuncinya adalah di sini. Untuk DFT ini ada semacam apa ya disebutnya ya, saya lupa namanya. Ada sih dulu kayak Pak Kontrol itu, dia ini untuk levelingnya saat dia mencapai titik air sekian, nah ini akan keluar. Nah kurang lebih seperti itu. Nah sirkulasinya sendiri sementara ini saya memakai satu bak air 80 liter. Ini satu bak air 80 liter. Terus kemudian saya menggunakan pompa untuk spesifikasi naik 3 meter, pompa submersible ya, celup. Nah ini dari sini karena kebetulan saya punya tambahan unit, ini saya buatkan T. Tapi saya jelaskan dulu untuk yang unit pertama saya. Ini naik, terus kemudian saya turunkan ke jalur pertama saya di sini. Jalur pertama, terus kemudian berikutnya setelah dia meluap di yang pipa kontrol tadi, dia akan keluar turun masuk ke level kedua, terus kemudian level ketiga. Nah karena saya buat agak jarang-jarang biar kena sinar matahari. Nah ini baru itu habis itu baru masuk lagi ke tangki penyimpanan. Nah untuk biar aman dari sinar matahari yang terlalu terik dan jika ada hujan, saya pasang ini transparan atau fiber UV. Nah ini kalau ngelihat ini apa sih ini kayak gini, ini sebenarnya saya fungsikan karena istri saya itu cenderung malas untuk nyiremin. Nah makanya saya buat sistem otomatis. Jadinya ini saya buatkan timer nanti dengan mist spray ini bisa otomatis menyiram setiap pagi dan siang. Nah, ini mist spraynya posisinya di sana. Tuh, ini untuk tangki untuk air, tangki air biasa. Ini untuk mist spraynya, ini masuk dan semuanya masuk ke timer. Nah ini timernya untuk yang pompa sirkulasi. Jadi setiap 1,5 jam tadi saya akan hidup. Ini pakainya timer ini. Nah kemudian ini untuk timer lagi masih saya copot, timer untuk yang mist spray untuk nyirem pagi sama sore. Nah ini saya buat full otomasi, termasuk untuk lampu-lampunya ini juga saya pakai sensor semua karena saya orangnya malas. Nah berikutnya ini saya kasih lihat sedikit, ini unit tambahan saya nyoba nanam seledri. Untuk yang sisanya bayam sama pokcoy sudah saya panen kemarin. Ini masih ada satu nih bayam, satu. Nah ini sendiri kondisi nggak normal ini karena di sini kurang sinar matahari. Ini pohon mangga rapat banget. Ini baru besok pagi rencananya mau dipotong, udah nyuruh orang. Nah ini seledri ini saya coba seledri Utah
ada 3 juta, cuman kayaknya nggak jutah-jutah banget, karena kalau jutah banget itu batangnya gede kayak gitu. Ini kurang gede. Nah ini sama, kondisinya sama seperti yang lain. Ini masih ada sisa, masih ada sisa air, ini belum saya bersihkan ya, ini ya baru saya panen kemarin, masih ada akar-akarnya, kain flanelnya juga belum diganti. Nah untuk basicnya sendiri, untuk hidroponik sendiri itu yang diperlukan adalah medianya air, terus kemudian tempat, sama ini net pot ini nanti saya coba kasih, ambilin satu nih. Ini adalah unitnya, jadinya ini adalah bayam ini nggak sampai 1 bulan kita sudah bisa panen, sekali panen, nggak kayak kangkung itu bisa 3-4 kali panen. Nah ini bisa panen. Ini net pot. Nah ini yang di tengahnya ini yang kayak gabus, kayak busa, ini adalah rock bullnya. Nah ini dia timbul, nah, terus kemudian akarnya sampai jauh. Ini bagus nih, sehat. Nah jadi kita harus modalin ini net pot seperti ini nih. Nah terus kemudian airnya ini bukan air sembarang air, jadinya airnya basicnya memang air, kalau saya pakainya air PDAM. Terus kemudian di sini dikasih namanya nutrisi, karena kalau hidroponik itu makanya dari nutrisi aja. Ini dikasih nutrisi hidroponik AB mix. Ini sebenarnya kalau bisa dibilang NPK yang dicairkan. Jadi kalau hidroponik itu bukan organik ya, karena hidroponik memakai bahan kimia juga, tapi dia non pestisida ya, Nah ini dicampurkan, nanti saya pakai pekatan ini dicampurkan masing-masing. Saya pakai untuk yang 500 ml. Ini setelah dicampurkan, ini udah sisa ya, masih ada sisa. Ini yang A, ini yang B. Nah ini masing-masing harus seimbang. Nah seimbangnya berapa, terus harus berapa, itu nanti ada takarannya. Nah untuk takarannya ini harus diukur dengan namanya TDS meter. Ini TDS meter. Nah ini coba saya praktekkan. Ini berapa? Nah, ini kurang 781. Kemarin terkontaminasi hujan. Ini targetnya kalau kemarin bayam itu di sekitar 1200 ppm, 1000 sampai 1200 ppm. Ini mungkin nanti akan saya naikkan TDS-nya. Terus selain TDS ini harus dikontrol 2 hari sekali paling enggak, apalagi kalau musim-musim hujan, dimana nanti akan banyak yang pengotor, atau bukan pengotor ya, air hujan yang lain yang masuk. Itu nanti harus dikontrol setiap, paling enggak dicek sehari sekali, usahain minimal. Karena kalau orang-orang malas itu minimal ya 2 hari sekali. Nah, terus kemudian pH. Ini saya juga punya pH meter. pH meter ini selalu dicek. Oke, ini pH-nya masih relatif normal lah ya, sekitar angka 7. Nah ini nanti kalau masalah teknik pH, TDS bisa cari-cari di Google. Terus untuk ngontrol pH sendiri gimana? Saya juga punya chemicalnya, pH up sama pH down. Jadi itu masing-masing bisa dimainin pakai spuit. Nah ini kurang lebih seperti itu.
intinya, nah ini saya coba hidupkan. Saya coba matikan dulu timernya, hidupkan. Saya jelaskan sirkulasi airnya. Nah, ini adalah timer yang saya pakai ini untuk yang timer sirkulasi air sama timer buat sejenisnya ya, buat yang untuk nyeremin. Ini timernya mungkin bisa dilihat. Nah, ini pagi-pagi hidup jam 6:30, habis itu mati jam 8, jam nanti hidup lagi jam 9:30, jam 11 mati, jam 12 nanti hidup lagi, jam 2:04 hidup, mohon maaf mati, jam 3 hidup, jam setengah 5 mati, terus kemudian jam 5:15 hidup, jam 6 mati, setelah itu benar-benar mati dia ya. Itu yang saya pakai. Ini harganya sekitar ya 80.000. Ada di online, ada di toko-toko listrik juga udah banyak. Kalau untuk yang TDS sama pH meter ini biasanya jual satu set, itu juga di online juga banyak, itu sekitar 130-an ribu, sekitar 130.000. Nah, ini udah masuk untuk airnya. Ini udah turun ya, airnya. Air sirkulasi masuk ke sini. Ini turun, dia masih kotor, belum dibersihkan. Ini kenapa saya pakai agak jauh, nggak diblebekin aja, karena saat dia turun dia mengocor kerucuk-kerucuk kayak gini, dia membawa oksigen juga. Dia menangkap oksigen yang kemudian dibawa ke si air ini, sehingga kadar oksigennya dia akan lebih tinggi. Bagus untuk kesehatan si tumbuhan ini. Kurang lebih seperti itu dulu yang bisa saya ceritakan. Kalau ada pertanyaan atau yang kurang jelas, monggo bisa nanya atau bisa main kesini langsung, sama-sama belajar. Saya juga masih belajar. Terima kasih.